Sampurasun. Dalam kehidupan masyarakat Sunda dikenal dengan begitu banyak aturan yang mengatur masyarakatnya. Hal ini bertujuan baik agar menselaraskan antara manusia dengan manusia lainnya atau manusia dengan alamnya, agar terjadi keseimbangan. Salah satunya adalah larangan bulan. Larangan bulan ini adalah larangan untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan besar di waktu tertentu. Larangan bulan ini adalah dasar dari pola kehidupan yang diatur oleh nenek moyang kita agar kehidupan masyarakat kita lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya. Larangan bulan ini mempunyai hitungan yang khusus, ya, yang diatur oleh nenek moyang kita agar menjadi keselarasan antara manusia dan alamnya, karena disitulah terdapat kala atau naga, ya. Dan ini harus dihindari untuk kebaikan bersama. Dan hal ini harus disesuaikan dengan arah mata angin, gitu ya. Nah, ketika nenek moyang kita dulu kalau mau bepergian, mau bercocok tanam atau mau panen, itu memperhitungkan larangan bulan. Perhitungan larangan bulan ini tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dituakannya, yang bisa menghitung kapan ini larangan bulan ini, gitu ya. Yang sebenarnya ini harus bertanya kepada tetua, gitu ya. Ini sebagai contoh bahwa seperti inilah perhitungannya, gitu ya. Diawali dari huruf Sunda kuno yang sudah dimodifikasi dan menjadi satu ukuran, gitu ya. Dan sekarang masih dipakai, ya. Tulisan seperti ini nih. HA itu ada satu. Ini semuanya sebagai patokan awal, gitu ya. Terus ini ada huruf vokal, gitu ya. A, I, U, E, O itu. Jadi setiap huruf ini mempunyai poin 1. Kalau ini kan sesuai dengan abjad ini, ya. Kalau huruf vokal ini khusus punya poin 1, ya. Ini seperti ini. Ini yang dipakai awal, gitu ya. Tiap orang pasti melihat dari sini dulu. Terus ada lagi yang kedua adalah niptu hari. Yaitu niptu hari kan ada bilangan, ya. Setiap hari pasti ada bilangan. Seperti hari Minggu itu 5, gitu ya. Pasti dihitung. Ini ada Senin 4, Selasa 7, kayak gitu. Ini juga nanti akan dihitung dari sini. Ya, ini juga jadi perhitungan seperti ini, ya. Ini sebagai contoh saja, ya, yang harusnya sih harus bertanya. Setelah itu ada lagi niptu tanggal, ya. Niptu tanggal itu jadi tanggal 1 itu berapa poin, tanggal 2 itu berapa poin, gitu ya. Itu sampai 5 biasanya. Sampai tanggal 5. Ya, dari tanggal 6-nya dia balik lagi ke pertama, gitu ya. Mengikuti angka tanggal 1 itu 5 poin. Berarti tanggal 6 itu ke 5 poin lagi. Nah, itu sampai 10. 11-nya balik lagi ke pertama. Dan itu terus sampai ke tanggal 31 atau tanggal 30, ya. Nah, ini seperti ini niptu tanggal, ya. Nanti ini ada poin-poinnya untuk tanggalan-tanggalan, gitu. Sampai 5, nanti 6-nya balik lagi ke tanggal 1. Terus nanti 11 balik lagi ke sini. Ini akan jadi patokannya ini. Tuh, ya. Tuh, setelah niptu tanggal itu ada niptu jam atau niptu waktu. Di situ diperhitungkan hari Senin itu harus jam berapa, ke arah mana kita harus berjalan, gitu ya. Karena disitulah dimulai perjalanan kita, ya. Contohnya hari Minggu harus jam 8, kita harus ke arah barat ibaratnya. Itu semua ada di niptu waktu, ya. Ini saya sudah tuliskan niptu waktu. Ini niptu waktu ini tetap ini harus sesuai dengan tetua. Ini kan sebagai contoh saja sih, ya. Ini semuanya sudah dari jam. Jadi kita hari Selasa harus kemana, jam berapa, gitu ya.
Setelah niptu waktu itu ada niptu bulan. Hari apa saja yang dilarang untuk melakukan kegiatan ini ada di niptu bulan biasanya. Yang pertama Syawal, Zulhijjah, Zulqaidah. Itu larangannya di hari Jumat karena kala sedang berada di utara. Kedua adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu larangannya ada di hari Sabtu dan Minggu karena kala berada di timur. Yang ketiga Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir. Itu larangannya di hari Senin dan Selasa karena kala berada di selatan. Yang keempat adalah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Itu larangannya ada di hari Rabu dan Kamis karena kala berada di barat gitu ya. Setiap hitungan tadi yang kita jumlahkan tadi dari awal ada niptu hari, niptu waktu gitu ya, niptu bulan, dan mendapatkan hasilnya itu nanti dibagi 7 ya. 7 ini berarti 7 hari dalam seminggu ya, jadi semuanya nanti dibagi dan hasilnya nanti akan menentukan baik buruknya gitu ya. Setelah perhitungan itu ada patokan pencocokannya gitu ya. 1 Sri, 2 Lungguh, 3 Dunya, 4 Lara, 5 Pati. Itu patokannya ya. Nah kalau nanti untuk perhitungan pertanian itu ya, itu nanti beda lagi patokannya. Itu ada suku, buntut, cocot, bacot. Itu patokannya. Terus nanti ada mau bikin rumah gitu atau membangun sesuatu, itu beda lagi patokannya. Ada bumi, langit, surga, dan neraka. Itu nanti akan jadi patokan ya. Makanya ini kan kalau orang Sunda kalau mau membuat sesuatu gitu ya, kalau mau silaturahmi kemana, itu akan memperhitungkan itu ke tetua adat karena saking sakaranya itu gitu ya. Sebagai contoh lah gitu ya, biar tidak pusing bahwa seperti apa sih hitungan larangan bulan itu gitu. Kita contohkan bahwa yang simpel gitu ya, kita ambil nama Omar gitu ya. Itu nama Omar, O nya itu sama O itu kan satu karena kan itu huruf vokal. A, I, U, E, O kan, O sama U itu pasti di angka 1. Saya coba nanti tuliskan ya. Nah seperti ini ya. Ya, kalau kita nuliskan ya Omar ya, O nya sama I kan itu 1 poin karena huruf vokal ya. Sedangkan Ma ini kan belakangnya Mar nih, maka jadi diambil yang Ma-nya saja ya. Ini dari mana? Ini 16, ini kan tadi yang dari awal ya. Sini nih, dari sini 16 Ma ya, 16, makanya di sini jadi 16. Jadi 1 tambah 1 tambah 16 ya, hasilnya 18 ya. Ini baru hitungan awal tuh. Ih buat apa gitu ya, ini mau melamar pekerjaan ibaratnya ya. Omar ini mau melamar pekerjaan. Nah kapan nih mau melamar pekerjaannya? Ibaratnya Kamis tanggal 16 gitu ya. Nah kita tuliskan nih, Kamis tadi berapa? Coba kita lihat di sini ada. Kita coba lihat di sini, Kamis itu di sini ada ini Kamis 8 ya. Kita berarti ada punya poin 8 gitu ya. Terus itu tanggal 16 berarti berapa ya? 16 kalau dihitung Kamis, kalau dihitung dari sini ini kan ini 5 lagi berarti itu berarti jatuhnya di poin 5
ya kan, ngikutin lagi ke sini. Misalnya 15-nya 15 kan ini. Kalau 15-nya kan pasti 8. Ya. Balik lagi kan ke awal ke 16-nya. Berarti sini 5. Ya. Gitu. Jadi berarti bisa tulisin ya. Nah, yang tadi Kamis ini 8, tanggal 16 itu 5. Ya. Jumlah lah. 8 tambah 5 berarti 13. Gitu. Ya. Itu baru ini. Terus setelah itu dijumlahlah semuanya. 18 ditambah 13 ya, hasil itu kan. Yang pertama kan nama 18. Hasil barusan tanggal sama hari itu 13. Dan jumlah semuanya. Jumlah semuanya di 31. Ya kan? Nah, setelah 31 itu dibagi 7. Karena perhitungan akhirnya kan dibagi 7 karena 7 hari dalam seminggu gitu. Nah, sudah dibagi 7 muncullah hasilnya gitu ya. Kalau dihitung-hitung pasti 4 sekian lah ya, 4 sekian. Nah, kita lihat 4 itu berada di mana gitu ya. Ada Sri, ada Lunggu, ada Dunya, ada Lala, ada Pati ya. Inilah saya biar nggak pusing sini. Pas di angka 4 Lara ya, berarti ini kurang baik untuk melamar pekerjaan. Tuh ya. Itu adalah sebagai hitungan gitu ya. Hitungan dari nenek moyang. Tapi kan setiap daerah pasti berbeda-beda hitungannya. Makanya ini harus ke tetua adat. Ya, hitungan ini hanya orang-orang tua lah yang tahu. Dan ini yang saya bahas ini itu hanya sebagai contoh. Jangan mengikuti yang tadi saya bikin gitu ya, karena itu mungkin pasti akan berbeda. Ada juga kalau di Sunda itu kalau Lebaran pas hari larangan bulan ya, ada kan. Gak ada nih orang pasti pernah dengar Lebaran pas larangan bulan. Itu biasanya digeser ya, bukan digeser lebarannya gitu ya, tapi dia digeser untuk silaturahmi ke tetangga gitu ya, bepergian kemana itu pasti digeser. Jadi hari H itu hari H Lebaran cuma sholat idnya aja ya, merayakan hari lebarannya di hari berikutnya yang bukan larangan bulan. Tapi itu juga sekarang sudah tidak dipakai. Atau sesepuh saja yang memakai itu, karena sekarang kan zamannya sudah berbeda ya. Orang juga sudah tidak percaya dengan hal itu.